Bab 20. Jangan membuat masalah. Ikatan batin memang tidak bisa dihilangkan, hubungan yang pernah terjalin tidak selalu bisa dilupakan. Dan itulah yang terjadi. Radi dan Raine selalu merindukan Rei, dan meminta Ciro untuk bertanya pada mominya kapan ke Jakarta. Mereka tidak bisa selalu menghubungi Rei, karena Vio sering bersama mereka kalau perempuan itu tidak sibuk. Begitu juga dengan Marva, meski sudah bicara dengan Rei saat di London dulu, namun tetap saja ada satu perasaan yang mengganjal. Marva memang memiliki nomor ponsel Rei yang dia hafal. Sedangkan dia sendiri juga sebenarnya memiliki foto-foto Rei bersama anak-anaknya yang tentu saja dia simpan di laptopnya yang punya kode sehingga tidak ada yang bisa membukanya. Marva selalu tidak tahu, kenapa dia melakukan hal ini. Apa karena perasaan bersalah, atau karena dalam hati kecilnya, tidak bisa dia pungkiri kalau Rei adalah ibu kandung dari anak-anaknya yang sangat dia sayangi. Yang sudah memberikan keturunan untuk keluarga Arturo, khususnya keturunannya. Marva selalu menunggu kesempatan untuk bisa pergi ke London dengan alasan pekerjaan. Tapi yang ditunggu tidak juga hadir, dirinya sibuk dengan perusahaan di Jakarta. Ayah, Ciro mau ke Hawaii bersama dadinya. Ayo kita juga ke sana. Tapi ayah lagi sibuk, sayang. Ayo, ayah. Kasihan Ciro, mominya masih sibuk kerja. Kamu ke sana saja, Fa. Ajak anak-anak. Tapi Vio lagi sibuk kerja, Pak. Biar Vio di sini saja. Toh kalian di sana juga tidak lama, kan? Vio juga sering jalan-jalan ke luar negeri. Papa dengar Iqmal, Marcel dan Vian juga mau menyusul ke sana. Kamu dan anak-anak pergilah bersama mereka. Iya, kalau ada mereka, Mama juga lega, karena banyak yang menjaga Ciro, Radi dan Raine. Ya sudah. Kali ini Vio melepas kepergian mereka dengan senyuman. Selama beberapa bulan ini, tidak ada hal yang mencurigakan. Radi dan Raine beserta ayah dan para uncle mereka tiba di Hawaii. Kalian mau apa ke sini? Liburan. Arbi mendengkus, kenapa mereka selalu mengikutinya kemanapun dia pergi. Tapinya begitu, mereka memang sudah ditakdirkan untuk selalu bersama, kan? Mereka menuju pantai, di mana banyak turis dari berbagai negara. Momi, Momi. Teriakan ceria Ciro itu mengalihkan perhatian mereka. Siapa yang paling senang atas pertemuan ini? Tentu saja anak-anak itu dan tim cowok. Sedangkan yang perempuan, selain bertemu dengan ketiga anak kecil itu, tidak ada satu lun yang membuat mereka senang. Arbi dan Ciro langsung sibuk dengan Freya. Sedangkan Monik bersama Iqmal yang keduanya terlihat yang paling akur dan normal. Vian dan Marcel, seperti biasa, selalu mengganggu dua perempuan yang lainnya. Dokter cantik, dokter di sini juga. Rei mengangguk, wajahnya terlihat berbinar saat melihat anak-anaknya. Marva akhirnya mau enggak mau tapi sebenarnya mau itu, mengikuti merek bertiga yang sama sekali tidak peduli dengannya. Ibu dan anak-anak itu tidak peduli padaku. Marva melihat tingkah Arbi dan Freya, dan tiba-tiba saja, entah kenapa, dia merasa iri. Iri ya, bukan cemburu, loh. Auntie, gedong. Hati Rei sedih saat mendengar Raine yang memanggilnya Auntie. Sadar dirilah, Rei. Bagaimanapun, bagi mereka, ibu kandung mereka adalah Viola, bukan kamu. Jangan berharap terlalu banyak kalau mereka akan memanggil kamu bunda. Mereka terlihat seperti keluarga yang sempurna. Sepasang suami istri beserta sepasang anak kembar. Berjalan di sisi pantai dan bergandengan tangan. Tanpa tahu hubungan apa yang ada di antara mereka. Rei berpikir dia seperti pelakor yang sedang mencuri hati anak-anak dari seorang pria. Tapi, sisi egoisnya berkata apa pedulinya. Mereka bukan anak perempuan lain, mereka adalah anaknya. Marva memang bukan suaminya, dan tidak ada niat dalam diri Rei untuk merebut Marva. Tapi kalau bisa, dia ingin merebut anak-anaknya.
Kalau pernikahan mereka adalah pernikahan yang normal, tentu saja hak asuh mereka jatuh pada tangan Rei. Tapi surat perjanjian itu menjadi dasar hukum yang kuat. Marva melihat kulit putih Rei yang merona karena sinar matahari. Tatapan mata yang teduh yang, entah kenapa, menimbulkan getaran di hatinya. Ponsel Marva berbunyi, dilihatnya nama pemanggil, Viola, yang kemudian langsung menyadarkan dia ke dunia nyata, bahwa dia sudah memiliki istri. Mencari jarak sejauh mungkin, dia langsung mengangkat panggilan dari Viola. "Bagaimana keadaan kalian? Kami baik-baik saja. Anak-anak sedang bermain bersama Ciro dan para unclenya di pantai." "Oh begitu. Kapan kalian akan pulang?" "Belum tahu. Ciro mungkin masih mau di sini lebih lama lagi." Marva tahu pasti Ciro mau di negara ini lebih lama lagi karena ada Freya. Dan dia sangat berharap, kalau si kembar juga seperti itu, tidak terburu-buru untuk minta pulang. "Aku akan berusaha menyusul kalian ke sana. Kalau kamu sibuk, tidak masalah tidak menyusul. Kita sekeluarga bisa jalan-jalan di lain waktu." "Baiklah. Bye, Honey." Marva menghela nafas, dia terpaksa berbohong kepada Viola, karena tidak mau istrinya itu cemburu buta dan menimbulkan pertengkaran di antara mereka. Siapa yang menyangka semuanya akan seperti ini? "Bukan salahku, aku sama sekali tidak tahu kalau para perempuan itu juga ada di sini." Dia mencari pembenaran dan pembelaan diri sendiri, kalau semua ini di luar keinginannya. Marva memandang Rei dan anak-anak-anaknya di kejauhan. Dari sini, dia bisa melihat mereka dengan luas tanpa curi-curi padang pada mereka. "Jangan main api kalau tidak mau terbakar," ucap Iqmal yang lagi-lagi, menyadarkan Marva ke dunia yang sebenarnya. "Siapa yang main api? Rei memang ibu dari anak-anakmu, tapi dia bukan lagi istrimu. Banyak yang akan menentang hubungan kalian, termasuk Freya. Aku mengenal Freya sejak kecil, jadi jangan membuat masalah dengannya. Kalau kamu membuat masalah dengan Freya, berarti kamu membuat masalah dengan Ciro, termasuk Ardi. Jadi, kamu bisa membayangkan sendiri kan bagaimana rumitnya kamu jika tidak pikir panjang. Aku kan tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Aku hanya mau hubungan kami baik-baik saja meski sudah tidak bersama. Bagaimanapun juga, dia adalah ibu dari anak-anakku." "Baguslah. Kalau seperti apa yang aku pikirkan, kamu akan selalu menyakiti perempuan. Entah itu Viola atau Rei. Dan tentu saja Viola akan mendapat dukungan dari keluarga. Kalau kamu tidak ada perasaan apa-apa pada Rei, maka doakan saja dia mendapatkan jodoh yang baik dan mempunyai anak-anak lagi bersama suaminya." "Benar, tuh." Vian dan Marcel ikut nimbrung, entah sejak kapan mereka ada di sana dan mendengarkan pembicaraan Marva dan Iqmal. Para pria itu melirik seorang pria lainnya yang dari sekian tahun lamanya, kembali menampakkan wajah. "Miko." Miko menaik turunkan alisnya, membuat mereka, khususnya Ardi yang punya dendam pribadi padanya, merasa kesal. Miko langsung bisa merebut perhatian Ciro, yang menginginkan Miko menjadi dadinya yang kedua, alias menikah dengan Freya. Pria cerdas namun seenaknya itu memperhatikan wajah Marva, si kembar, lalu Rei. Tidak perlu mendengar penjelasan apa-apa, dia langsung paham situasi. "Hai, kakak ipar." "Ups, double mantan kakak ipar, kah?" Miko tertawa melihat mereka yang para pria itu, yang semakin kesal. "Aku ucapkan selamat, karena kalian menjadi hot janda." Tawanya menjadi semakin kencang, merasa puas akan kemurkaan para pria, dan dia dengan santainya duduk di antara perempuan-perempuan cantik itu. Miko memangku Ciro, tapi juga bercanda dengan si kembar. "Coba lihat, aku sangat akur kan dengan anak-anak kalian. Mungkin aku akan menjadi suami dan ayah sambung idaman." Kalau saja tidak ditahan, pasti Ardi sudah menghajar Miko habis-habisan. Marva juga melihat Rei yang bisa langsung akrab dengan Miko. Kalau diingat-ingat,
dia hanya pernah melihat Rei bicara santai seperti itu dengan Dokter Agam, dan sekarang dengan Miko. Bahkan para perempuan itu bisa sangat akrab dengan pria yang selalu membuat masalah. Mereka seperti dua tim yang akan selalu mengibarkan bendera perang. Hanya anak-anak itu saja sebagai penghubung mereka. Ada pertemuan, maka ada perpisahan. Mereka harus berpisah karena tidak ada hubungan yang mengikat. Yang satu bukan rumah tempatnya pulang bagi yang lain. Di Jakarta, sejak pertemuan tidak terduga dengan Rei dan Freya, Franz selalu teringat akan mereka. Dua mantan cucu menantunya. Freya, yang merupakan menantu paling ideal dibandingkan Viola, tentu saja dia mengakui dan menyadari itu. Sayangnya pernikahan mereka tidak berlangsung lama, tapi memberikan dia cucu yang sangat cerdas di usia dini, sama seperti Freya. Rei, perempuan yang dia pilih untuk memberikan keluarganya, khususnya Marfa, keturunan. Franz memang sengaja mengajukan tawaran itu pada Rei, karena tahu gadis itu tidak akan menolak. Kalau dia memilih perempuan lain, yang status sosialnya sama, misalnya, maka perempuan itu bisa saja banyak menuntut. Dilihat dari status sosial, tentu saja Rei tidak sesuai kriteria. Tapi dia cantik, dan terlihat pintar. Dan itu sudah diselidiki oleh Franz bagaimana prestasi perempuan itu. Tentu saja Franz harus memilih perempuan yang cantik dan cerdas kan. Apa jadinya nanti kalau Franz mencari perempuan yang biasa-biasa saja dalam berbagai hal? Akan seperti apa keturunan Arturo yang selanjutnya? Dan tentu saja Franz memanfaatkan keadaan Rei. Bukan karena dia pelit, tapi sekali lagi, dia menggunakan itu agar Rei setuju dan mau menolongnya. Bukankah akhirnya mereka saling membantu? Dalam dunia bisnis, mereka saling menguntungkan, kan? Kedua mantan istri dari cucu-cucunya itu sudah menjadi dokter. Ternyata mereka juga bersahabat. Apa yang sedang ayah pikirkan? Tanya Charles. Freya dan Rei, jawab Franz jujur. Apa ayah kesal karena Rei menceritakan semuanya pada Freya? Tentu saja, bukankah dia sudah melanggar janji? Lalu, apa yang akan ayah lakukan? Kita lihat saja nanti bagaimana. Mereka kan juga ada di luar negeri. Oh ya, aku baru tahu kalau seminar itu diadakan di Hawaii. Hawaii. Benar. Marfa mengenang kejadian malam itu, yang akan menjadi kenangan selama dia ada di sini. Flashback on. Marfa dan si kembar berkunjung ke kamar Rei. Auntie, bacakan kami dongeng. Tanpa menunggu persetujuan, si kembar langsung naik ke atas kasur. Tentu saja Rei tidak melarang, justru merasa senang. Hanya saja dia merasa canggung karena ada Marfa di sana. Rei membacakan beberapa dongeng yang dia baca dari internet. Tidak terasa kalau si kembar sudah tidur. Kalau kamu tidak keberatan, biarkan saja mereka tidur di sini. Kamu bisa kembali ke kamar kamu. Aku juga di sini saja. Kamu tidur saja, biar aku tidur di sofa. Rei tidak bisa tidur. Selain karena ada Marfa, juga ada si kembar di atas tempat tidurnya. Bisa dia peluk sepuas hati saat mereka tidur. Hal yang dulu sangat Rei impikan dan sekarang bisa terwujud. Rei sama sekali tidak ingin melewatkan saat-saat ini dengan tidur. Matanya ingin terus merekam si kembar dalam ingatannya. Marfa juga melakukan hal yang sama, terus mengawasi ketiganya yang ada di atas kasur. Diam-diam mengabadikan semua itu melalui ponsel. Bagaimana caranya aku bisa ikut ada di kasur itu? Umurnya memang lebih tua, hanya saja dia kurang licik dibandingkan dengan sepupunya yang kini ada di kamarnya sendiri. Arby, si manusia Mi **M dengan sejuta kelicikannya itu, kini sedang tidur sambil dipeluk atau malah dipeluk oleh Ciro dan Freya. Marfa memang harus banyak belajar dengan duda Mi **M1 itu. Anak-anak mama kangen banget sama kalian. Kami juga kangen sama mama. Ini oleh-oleh untuk mama, kami dan ayah yang memilihkannya. Viola mencium kedua anaknya, lalu suaminya.
Senang liburannya? Senang banget, Ma. Kami dan Ciro bermain di pantai. Di sana kalian bertemu dengan siapa saja? Tanya Franz. Kami bertemu dengan para onti cantik, juga Uncle. Dek, jantung Marva seperti sudah mau copot. Onti, siapa? Tanya Vio. Jantungnya juga berdetak kencang, dia takut kalau Marva dan anak-anaknya bertemu dengan Ray. Bisa saja Marva dan Ray janjian bertemu di sana. Perempuan itu sekarang pasti sudah punya cukup uang untuk jalan-jalan ke luar negeri. Atau Marva yang membiayai perjalanannya. Para turis seperti kami. Ada orang Jepang, Korea, Jerman. Ada juga yang dari Indonesia. Pokoknya masih banyak lagi, ya kan, Ayah? Iya, sayang. Viola menghela nafas lega. Tidak peduli mereka bertemu dengan siapapun, yang penting bukan dengan Ray. Marva melihat anak-anaknya, dan merasa lega juga karena si kembar tidak cerita kalau mereka bertemu dengan Ray. Tidak ada yang tahu saja, kalau semua itu berkat Freya. Kalian jangan cerita pada siapapun ya, kalau bertemu dengan kami. Kenapa, buaya? Jangan panggil Momi aku buaya terus. Kenapa, Auntie Freya? Nanti Auntie Ray dimarahi. Nanti kalian dilarang bertemu lagi. Kalian sayang enggak, sama Auntie Ray? Sayang. Masih mau bertemu lagi? Mau. Berarti kalian harus jaga rahasia, ya? Iya. Kalau ditanya, bilang saja kalian tidak tahu atau tidak pernah. Tapi kenapa Auntie Ray dimarahi? Jangan dipikirkan. Selama kalian merasa Auntie Ray itu baik, kalian juga harus bersikap baik pada Auntie Ray. Kalau ada yang bilang Auntie Ray itu jahat, itu tidak benar. Mereka tidak suka pada Auntie Ray. Kalian paham, kan? Iya Auntie Freya, kami paham. Bukannya Freya mau menghasut atau ikut campur, tapi ini memang harus dilakukan demi kebaikan si kembar juga Ray. Jangan lupa, kalau hati kalian merasa Auntie Ray itu baik, berarti baik. Jadi seperti itu, semuanya berkat Freya, yang sudah lebih dulu mengantisipasi semuanya. Jangan lupa kalau Freya itu berotak cerdas. Sudah bertemu bukan berarti Ray tidak lagi mendapatkan foto-foto dan video dari Big Tuti. Aku punya rencana, ucap Naya yang kini sedang duduk tanpa melakukan apa-apa. Perempuan memang masih terlihat pucat dan kurus, selain karena sakit, juga karena kasus yang sedang dia hadapi. Apa? Tanya Monik. Kalian nanti ikut kembali ke Jakarta? Iya, dong. Masa kamu di sana kami di sini? Aku mau mendirikan klinik. Ini harus direncanakan sekarang, sebelum kita kembali. Ini juga salah satu impian aku dari sekian banyak impian yang harus aku wujudkan. Ray melihat Freya, sahabatnya itu seperti terobsesi dengan banyak hal. Sedikit istirahat dan banyak bekerja. Di sini saja, Freya punya beberapa kafe. Klinik. Iya. Tapi aku tidak punya banyak waktu untuk mengurus semuanya. Tidak punya banyak waktu. Entah kenapa Ray tidak merasa nyaman mendengar perkataan itu. Dia seperti mendapatkan firasat buruk. Tubuh kurus dan pucat Freya semakin membuatnya tidak nyaman. Jadi, kita berlima buat klinik untuk mereka yang kurang mampu. Dengan fasilitas sebaik mungkin, tentu saja. Ray, kamu saja yang jadi direkturnya. Loh, kenapa aku? Kan aku sudah bilang, aku tidak punya banyak waktu. Sedangkan yang lain juga ada tanggung jawab dari keluarga mereka. Jadi kamu yang paling pantas memimpin di sana. Soal yang lain biar aku yang urus. Oh ya, kamu juga yang merancang bangunannya, iya. Tapi, iya, Ray, kamu sajalah. Kami juga punya tanggung jawab pada keluarga. Iya. Maaf ya, bukannya kami sombong dan jangan tersinggung, tapi kamu tahu sendiri kan siapa keluarga kami. Ray tidak marah apalagi tersinggung. Memang di antara mereka, hanya dia yang ada di ekonomi bawah. Baiklah, aku tidak akan mengecewakan kalian. Bagus.
Jadi kamu bisa mulai dari sekarang merancang semaunya. Aku sih belum tahu berapa luasnya, karena memang kita kan belum kembali ke Jakarta. Ray merasa terharu dan tersanjung mendapatkan kesempatan ini. Dia yang bukan siapa-siapa, justru ditunjuk sebagai direktur klinik. Memang hanya klinik, tapi tentu saja perempuan seperti Freya tidak akan melakukannya mendirikan sesuatu secara asal-asalan. Tunjukkan pada para orang sombong itu, kalau kamu adalah berlian yang berharga. Tidak ada yang langsung instan, jadi untuk saat ini dulu yang harus dilakukan. Naya memegang pundak Ray, memberikan semangat untuk perempuan itu. Ini sudah lebih dari cukup. Entah bagaimana caranya aku harus membalas kebaikan kalian. Cukup dengan kamu hidup bahagia dan menjadi orang yang kuat. Ingat, orang lemah mudah ditindas. Ray mengangguk paham. Dalam hati dia berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Sahabat-sahabatku harus hidup dengan bahagia, jadi aku juga bisa tenang saat tidak bersama kalian lagi. Dek. Perasaan mereka semakin tidak nyaman. Bukannya Monique, Leta dan Zilda tidak menyadarinya, hanya saja mereka memilih diam. Kamu enggak istirahat, Nay. Nanti akan ada waktunya bagiku istirahat panjang. Mereka berempat saling lirik, namun sama-sama menggelengkan kepala. Ini hanya perasaan mereka saja. Semuanya akan baik-baik saja. Ciro lucu banget, sih. Kamu juga masih dapat kiriman foto dan video kan, Ray? Ray tersadar, dan mengangguk. Aku senang mereka akur. Jadi kangen sama mereka bertiga. Oh ya, beli oleh-oleh yang banyak yuk untuk mereka. Besok kan kita libur. Iya, kami juga mau membelikan oleh-oleh untuk para keponakan kami yang ganteng-ganteng dan cantik itu. Kembali ke kota dengan sejuta kenangan. Ray mengunjungi makam kedua orang tua juga neneknya. Saat dulu dia seminar, dia tentu saja beberapa kali berkunjung, menceritakan apa isi hatinya. Ayah, Ibu, doakan Ray agar bisa berhasil. Ray sangat beruntung bertemu dengan mereka. Ray akan membuat bangga kalian. Istirahatlah dengan tenang, jangan mencemaskan Ray. Setelah dari kuburan kedua orang tuanya, Ray ke makam neneknya yang ada di kompleks yang sama. Nenek, maafkan Ray. Ray sangat bersalah dengan nenek. Ray tahu, tidak bisa menebus semuanya, karena kesalahan Ray pada nenek sangat besar. Ray memang gagal menjadi arsitek seperti yang selalu Ray ceritakan dulu. Tapi Ray juga tidak pernah menyesal melepasnya dan senang menjadi dokter. Mungkin kalau Ray tidak menjadi dokter dan mengubah keputusan Ray saat itu, Ray tidak akan bertemu dengan Freya dan menjadi seperti sekarang ini. Nenek pasti masih ingat Freya, kan? Dulu dia memang tidak banyak cerita di depan makam neneknya, karena waktu yang sangat singkat. Nenek benar, manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan juga yang menentukan. Ray akan terus mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Setelah dari makam neneknya, Ray ke sekolah si kembar. Melihat dari jauh si kembar dijemput oleh Marva dan Viola. Memberikan pelukan dan ciuman untuk anak-anaknya. Ray seperti orang asing di sana, yang harus melihat anak kandungnya sendiri diam-diam. Di seberang sana, Marva melihat taksi yang baru saja berlalu, begitu juga dengan si kembar. Ayo kita makan, ajak Vio yang mengalihkan perhatian si kembar juga Marva. Beberapa hari kemudian, para cowok itu pergi ke apartemen Freya, yang tentu saja ada para perempuan yang tetap sepakat kalau mereka akan tinggal bersama, secara bergantian di tempat masing-masing. Mereka, para cowok, juga diam-diam membeli unit di apartemen itu agar bisa dekat dengan mereka. Arby, si pria Mi **M yang selalu mendapatkan pelototan dari Freya. Marva melihat Ray yang keluar dari apartemen Freya, dan diam-diam mengikutinya. Dia langsung ikut masuk saat Ray masuk ke apartemennya sendiri. Kamu apa-apaan, sih? Mata Marva membelalak saat melihat banyak foto-foto si kembar, yang belum sempat dirapihkan oleh Ray.
Kamu dapat ini dari mana? Siapa yang memberikannya? Ray tidak menjawab, tidak mungkin dia menyebut nama Big Tuti. Melihat semua ini, Marva langsung kembali ke tempat Freya. Kamu mau apa? Ray mengikuti Marva, dan mereka melihat Ardi dan Ciro yang juga terlihat kaget. Jadi selama ini mereka mengawasi kita. Ternyata kalian kalah pintar dari mereka. Mereka tahu kita di mana, sedangkan kita tidak tahu di mana mereka, bodoh. Sumut Ardi. Dari sekian banyak foto, aku bingung mana yang paling bagus. Kenapa semua wajahku terlihat ganteng? Ardi senyum-senyum sendiri. Marva diam saja, dia sendiri bingung, kenapa banyak foto si kembar tanpa dirinya. Foto Ardi pun sebenarnya ada karena terpaksa, tidak mungkin bagi Freya memotong wajah Ardi, karena sangat dekat dengan Ciro. Jangan-jangan selama ini mereka hanya pura-pura saja, ucapnya sambil tersenyum puas. Pura-pura. Iya. Mereka gagal move on dari aku dan Marva. Salah, lebih tepatnya bebek Freya yang gagal move on dari aku. Ray mah memang enggak pernah pedulikan sama Marva. Ingin sekali Marva menggetok Ardi, yang tingkat kepedeannya sudah over di sisi.